Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian dengerinnya kapan ya. Buat para penonton dan para pendengar, kali ini bersama saya Reza di podcast SPOK, Sport Orang Kampus. Nah, di episode kali ini nih, kita akan ditemani oleh narasumber yang merupakan mahasiswa sekaligus penggiat olahraga ya, seorang atlet gitu. Kali ini kita kedatangan atlet dari cabang olahraga apa bang? Polo air. Polo air. Nah, mungkin langsung saja ya kita bahas bersama narasumbernya langsung nih, gitu kan, praktisinya langsung. Nah, mungkin boleh diperkenalkan nih bang ke penggemar, namanya siapa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gua Nicholas Marsal Hasitongan Hutasoid. Gua biasa dipanggil Niko. Gua merupakan atlet dari cabang olahraga polo air yang juga tergabung dalam Platda DKI Jakarta. Pada saat sekarang nih, gua diwajibkan memiliki kewajiban selain ngampus ya, latihan itu setiap hari kecuali hari Sabtu Minggu di jam 7 malam. Oh, jam 7 malam Ya, ya berarti 7 latihannya. malam. Nah, Bang Niko, gimana nih kabarnya pada hari ini? Oh iya. Nah, Tadi terlalu panjang berarti ya. Kita aman briefing aja. dulu ya. Iya. Tadi gimana? Ini aja. Apanya bang? Tadi pertanyaannya apa? Apa kabarnya hari ini? Oh, Gitu. kabarnya. Oke, kabar baik. Hari ini meskipun tadi kehujanan dikit ya. Iya. Jadi agak basah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, aman-aman. Oke, Bang, nih selamat datang di podcast SPOK ya Bang. Iya, Nah, iya. Oke. langsung aja nih Bang, kita kan akan membahas tentang olahraga polo air nih Iya. Bang. Ya. Nah, mungkin Bang narasumber ini, Bang Niko, ini kan udah paham nih pasti. Nah, sedangkan saya dan juga mungkin yang di rumah, yang para penonton itu agak kurang paham nih Bang, apa sih olahraga polo air itu? Mengingat ini bukan olahraga yang umum banget kan ya di Indonesia. Benar-benar. Ya, mungkin Abang bisa jelasin Bang. Oke. Emang olahraga polo air ini merupakan olahraga yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi ini salah satu olahraga akuatik. Akuatik itu terdiri dari renang, loncat indah, renang indah, dan polo air. Sebenarnya masih banyak lagi olahraga akuatik itu, kayak ada hoki air dan segala macamnya, masih banyak. Cuman emang itu cukup kurang familiar ya. Tapi untuk polo air ini tuh olahraga olahraga di air, main bola di air pakai gawang. Kita itu satu tim itu terdiri dari 13 orang nih kalau official game, kalau bertanding. Tapi yang turun di lapangan di kolam renang itu ada 7 orang. 1 kiper dan 6 orang pemain gitu. Mengenai pelanggaran di dalam polo air itu sebenarnya hanya ada 2. Ada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Intinya pelanggaran berat ini terjadi ketika seseorang melakukan abusive. Abusive ini seperti apa sih? Abusive ini seperti melakukan pelanggaran agresif dengan 2 tangan. Itu disebut abusive. Maka itu pelanggaran diterima adalah keluar. Oh, keluar dulu. Keluar itu untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Jadi karena tadi ada 6 pemain, ketika itu keluar jadi posisinya 6-5. Nah, itu adalah strateginya. Jadi dalam permainan lebih itu, karena 1 tadi keluar, itu waktu penyerangannya menjadi 18 detik. Ketika 6 lawan 6 nih, itu waktu penyerangannya 30 detik. Dan ketika posisi 6-5 itu waktu penyerangannya 18 detik. Kira-kira seperti itu. Dan mengenai pelanggaran ringan itu, ketika kita melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh 1 tangan aja. Jadi ketika kita narik orang, kita lakuin dengan 1 tangan nih, kita mau ngambil bola. Nah, itu pelanggaran ringan. Itu kayak foul biasa aja. Nah, waktu bersih penyerangan itu, waktu bersih 1 babak itu 8 menit bersih. Kalau ada pelanggaran waktunya berhenti, sama kayak di olahraga lain. Kira-kira seperti itu polo air itu. Mungkin tadi kan dibilang nih Bang, kalau pelanggaran berat itu kalau menggunakan 2 tangan ya. Iya.
kalau satu tangan di dalam air tuh, satunya di atas, Hah? wasit tahu pelanggarannya tuh gimana bang? Kalau yang dari gua dapat sebelumnya kan wasit itu nggak dalam air ya? Gimana tuh cara wasitnya ngeliat? Jadi pelanggaran ringan itu dilakukan oleh satu tangan. Gimana caranya wasit ngeliat tahu? Kita jadi misalkan kita mau ngerebut bola lawan nih di depan, kita mau ngambil bola, mau ngambil bola, tangan kita mau ngambil bolanya begini nih. Nah, satu tangan di sini. Nah, wasit pasti lihat dong. Nah, itu baru disebut pelanggaran ringan. Pelanggaran berat itu ketika lu di depan nih ada orang mau ke gawang lu, tapi lu ketinggalan nih di belakang. Ya kan? Dia bawa bola, terus lu tarik dia begini. Nah, itu pelanggaran berat. Nah, lu akan keluar nanti. Nah, baru penyerangan jadi penyerangan 65 kan? Iya. Nah, penyerangan 65 itu selama 18 detik. Setelah 18 detik itu kalau nggak gol, lu bisa masuk ke dalam lapangan lagi, nyerang lagi. Gitu kira-kira. Oh iya. Nah, mungkin langsung aja nih bang ya ke pengalaman abang sendiri nih. Kalau dari olahraga polo air sendiri, seperti tadi yang udah dibilang ini bukan olahraga yang umum di Indonesia. Nah, gimana nih caranya bang Niko itu bisa kenal olahraga polo air nih, awalnya dari mana bang? Oke. Gua kenal polo air itu karena sebelumnya gua adalah atlet renang. Oh dulu atlet renang. Dulu sebelumnya atlet renang. Jadi ada beberapa konflik, ada beberapa halangan lah yang membuat gue tidak bisa untuk melanjutkan di renang ini. Gue harus kemana nih? Masa gue udah dari lumayan lama nih dari kecil, gue nggak bisa lanjut lagi nih di renang karena ada beberapa masalah. Akhirnya gue ditawarin untuk masuk ke polo air. Siapa tuh bang yang nawarin? Waktu itu pelatih POPB. POPB itu seleksi sebelum masuk Platda. Jadi sebelum masuk Platda itu harus tergabung dalam POPB, baru bisa masuk ke Platda. Nah, pelatih POPB itu dulu yang menyarankan gue untuk masuk ke polo air. Karena pada saat waktu itu, gue lagi latihan renang, dan gue sedikit cerita ke dia kalau di renang ini kayaknya gue udah nggak bisa lanjut gitu. Intinya ada beberapa masalah yang bikin gue nggak bisa lanjut di renang. Maka dari itu gue direkomendasikan untuk pindah ke polo air, karena di polo air ini pasti harus punya basic renang, dimana yang gue udah punya gitu. Maka that's why gue ditawarkan. Jadi dari skill basic yang udah ada nih tinggal ditambah dikit lah, Ya, poles dikit gitu betul. ya. Nah, jadi untuk nah ngomongin buat perjalanan jadi seorang atlet nih bang, ini kan pasti nggak mungkin dong tantangan itu nggak ada tantangannya nih, santai-santai aja gue, kan nggak mungkin ya, pasti ada. Nah dari awal abang masuk tuh ada nggak sih bang tantangan yang beratnya nih itu, mengingat abang kan tuh apa ya, berarti ganti cabang olahraga ya, walaupun basicnya sama. Tantangannya ya menjadi seorang atlet berarti ya. Di polo air sendiri ini. Oh iya, sebenarnya tantangannya adalah tantangan yang umum ya. Karena lagi-lagi mempertahankan sebuah performa itu adalah hal yang cukup sulit gitu. Karena mempertahankan sebuah performa itu butuh yang namanya hati. Dalam latihan itu kita harus pakai hati, nggak boleh yang bersungut-sungut atau yang kayak males-malesan. Karena pasti kalau kita udah nggak mau ngejalaninnya, kita tuh pasti performa tuh pasti goyang gitu lah intinya. Bagaimana mempertahankan sebuah performa ini butuh pengorbanan lah. Latihan setiap hari, latihan fisik, meskipun jadi kita tuh introspeksi diri sendiri gitu. Kayak misalkan kita punya fisik seperti apa yang kurang, misalkan kakinya kurang kuat, kita harus latih sendiri nih kakinya. Kalau program yang dikasih oleh pelatih itu kurang misalkan. Terus kalau lagi game nih, tantangannya tuh jangan sampai kita tuh cedera. Karena kan kalau udah cedera, kita kan butuh recovery yang cukup lumayan memakan waktu ya. Apalagi kalau cedera deket-deket tanding ya kan. Itu hal yang sangat diperhatikan lah bagi gua gitu sebagai seorang atlet. Nah, tantangannya di situ. Dan tantangannya lagi selain itu ya
selama ini sih paling itu aja ya. Iya, maksudnya tadi membahas soal cedera ya, karena di narasumber yang kemarin tuh Bang, di olahraga hoki lapangan, itu dia pas lagi seleksi untuk PON Aceh Sumut ini, PON tahun kemarin itu dia mengalami cedera saat lagi babak kualifikasi kalau nggak salah ya. Mungkin bisa ditonton aja itu untuk cerita lebih lengkap ya. Berat tuh ya. Jadi iya, padahal itu posisi dia udah enak banget lah istilahnya untuk di bagian seleksi ini, cuman sayangnya cedera, jadi memerlukan operasi ya nggak ikut. Nggak ikut PON jadinya. Jadinya nggak ikut PON karena itu waktunya udah mepet katanya. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, bahas soal PON, lu main di PON kan ya? Iya. Iya, main di PON. Nah, ceritain dong Bang pengalamannya di PON ini. Oke. Pengalaman ya. Berarti road to PON ya, persiapan dan PON-nya. Iya, gitu. betul. Oke. Pengalaman yang paling berkesan adalah gua belum pernah sebelum PON, karena adanya PON ini, sebelumnya gua belum pernah latihan sampai yang karantina gitu. Jadi belum pernah kayak modelannya training center gitu belum? Iya, belum pernah. Karena ini pengalaman pertama gua gitu. Dan langsung dilatih oleh pelatih ahli dari Serbia. Jadi bukan lokal tuh? Bukan lokal. Karena mungkin setahu gua di setiap cabang olahraga yang ada di DKI itu ada kuotanya untuk meng-hire pelatih asing. Jadi setiap cabang olahraga itu ada kuotanya, ada dikasih kesempatan, dikasih anggaran sama KONI untuk meng-hire pelatih asing gitu. Dan gue dapat pelatih asing dari Serbia, di mana Serbia ini merupakan intinya kayak gini. Kalau di sini badminton kita juara dunia, mereka polo air nih. Oh, jadi kayak pentolannya iya, polo air. Pentolannya. Kalau di sini juga ada bola, mereka di sana polo air. Oh, iya. Mereka juga ada major polo air di Serbia itu. Jadi yang pelatih gue ini udah S3 polo air lah. Oh, ada ini ya, jurusan kuliah Jurusan kuliahnya ada. Iya. Nah, dia itu udah nanganin juara dunia U20 di Serbia. Jadi intinya ini pengalaman yang baru lah buat gua, bisa dilatih sama pelatih yang memang ahlinya gitu. Nah, selain itu juga ya karantina tadi, gua ditempa selama kurang lebih 6 bulan, 4 bulan karantina dan 2 bulan latihan biasa. 4 bulan itu gue latihan sebanyak 3 kali, latihan pagi 2 jam, latihan sore gym 2 jam, dan latihan kolam lagi malam selama 2 jam. Itu gue lakukan selama seminggu penuh kecuali Rabu. Jadi Rabu itu cuma ada latihan pagi. Gitu. Kalau pengalaman barunya lagi, ya emang ini pertama kali gue main PON. Jadi gue bisa merasakan lawan-lawan dari seluruh Indonesia yang umurnya itu under 28. Oh. Ya kan? Kalau di polo air ini memang yang bisa main PON itu hanya umur 28 ke bawah. Oh, jadi ada batasan umur? Iya, kalau di polo air sendiri. Kalau di olahraga lain mungkin kayaknya nggak ada batasan umurnya selagi dia bisa menjadi yang terbaik untuk tim provinsi tersebut gitu loh. Itu batasan umur 28 itu dari peraturan PON-nya atau bagaimana Bang? Enggak. Jadi peraturan PON itu nggak membatasi harus 28. Jadi kalau DKI baru sorry. Setahu ini untuk polo air di Indonesia. Oh, polo air Indonesia. Jadi setiap provinsi melakukan peraturan tersebut gitu. Maka dari itu ya PON kalau misalkan dari setiap kontingen udah punya peraturan tersebut nih, jadi ya yang main di under 28 aja, nggak bisa, karena kan emang udah peraturan kontingen setiap kontingen kan. Gitu. Jadi peraturannya seperti itu ya. Nah, untuk di PON-nya sendiri nih Bang, lu mungkin dari hari pertama datang tuh sampai akhirnya yang gue denger nih, DKI kan menang emas ya, untuk putranya, polo air putra. Nah, itu bisa diceritain nggak Bang, awal datang landing di Sumut ini sampai akhirnya bisa gitu angkat medali? Aduh, sebenarnya jadi kalau
cerita dari landing, pasti emang target dari tim gua DKI Jakarta itu memang targetnya adalah emas. Karena PON Putra ini hanya kalau nggak salah ya, itu selama PON ini berdiri, Polo Air DKI Jakarta ini hanya kalah itu 2 kali ya kalau nggak salah, di juara 3 dan juara 2. Sisanya itu emas semua. Jadi emang udah Juara terkenal bertahan. tuh. Juara bertahan itu adalah DKI Jakarta paling banyak di kalau di Polo Air. Jadi memang dari awal landing kita udah punya pride nih. Kita harus bikin image sama orang tuh kita adalah juara bertahan gitu loh. Meskipun di PON sebelumnya itu emang kita kalah. Ya kan? Berarti di PON 2021 di Papua itu kita kalah tim putranya. Dan 2023 kemarin ya 2024 kemarin kita pasti mau emas itu kembali di tangan kita. Nah, kalau perasaan gue setelah landing di Sumut ini, ya memang bohong ya kalau kita nggak dapat pressure gitu ya. Bohong lah, setiap atlet pasti punya pressure. Tapi bagaimana kita bisa mengatur pikiran, mengatur nafas, bagaimana maintenance sebuah badan lu nih yang akan berlaga gitu loh, memperebutkan emas ini di final gitu. Kalau perasaan gue sih sendiri sih excited ya, karena gue udah berlatih membangun chemistry dengan pelatih yang sudah sangat ahli di bidangnya. Gue punya tim yang sangat kompak. Mungkin itu ya rasa yang bikin pride gue nih semakin naik gitu loh. Karena gue yakin gue punya tim yang kompak, gue punya pelatih yang baik lah, bagus. Karena yang gue rasain setelah merasakan dilatih oleh pelatih asing ini, gue merasa bukan secara fisik dan skill aja yang dilatih sama beliau, gue juga dilatih mental nih. Jadi gue nih, dia tuh ngerti secara psikologis seorang atlet. Jadi ketika lu bohong, dia tahu. Lu merasakan apa nih, merasa lu performa lu kurang baik, atau fisik lu kurang baik, lu merasa ada masalah nih, itu tuh dia pasti ada masalah apa gitu, dia pertanyakan hal itu juga. Jadi dia bukan yang seperti pelatih-pelatih yang gue nggak mau tahu mental lu lagi rusak, tapi dia nggak peduli gitu loh. Gue nggak mau tahu, di latihan lu harus bagus, lu harus 100% di situ. Dia nggak seperti itu. Jadi gue lebih merasa ditolong dan ditempah sesuai dengan porsi gue, sesuai dengan kemampuan gue gitu loh. Mungkin ini efek juga dari dia merupakan seorang lulusan S3 dalam bidang tersebut ya Bang. Udah ahli banget. Ya, udah nggak sembarangan tuh. Betul. Jadi dia nggak lihat dari satu sisi sebagai pelatih aja, tapi dia lihat dari satu sisi sebagai seorang atlet juga gitu. Gitu. Mungkin bisa diceritain nih Bang. Di final lu tuh kalau nggak salah ketemu Jawa Barat ya? Iya, betul. Jawa Barat. Itu skornya berapa Bang? Skor akhir itu 15-16. Pokoknya beda 1 deh. Beda 1, 15-16 atau 14-13 ya. Kayaknya 15-16 deh. Itu kita adu penalti. Oh, adu penalti. Jadi ya terakhir kiper kita nempak 1 tembakan dari Jawa Barat. Ya itulah yang membuat kita bisa menang gitu. Ya emang pada saat itu kita punya pelatih ini, lagi-lagi bahas pelatih ya. Pelatih itu merombak pemain yang sebelumnya kita nggak pernah. Jadi kita nggak pernah nih pakai pemain-pemain ini dalam satu game itu. Kita nggak kebayang nih. Jadi ada aja gitu loh ide dari pelatih ini, gimana kita memecahkan dari stuck yang kita ini loh, di kolam itu stuck yang seperti apa, dia tuh bisa pecahin gitu loh. Jadi dia bisa kasih pemain-pemain yang menurut dia bisa mengatasi masalah tersebut gitu loh. Jadi dia udah punya visi nih di kepala dia, awalnya bakal seperti apa gitu ya. Iya, karena gue yakin dia tahu nih
skill sama kemampuan yang dipunya sama setiap atletnya gitu. Mungkin memang pelatih ini berarti sangat-sangat berperan penting ya. Betul. Gitu. Karena emang pelatih ini kan pasti kepalanya ya. Kita kan ngikut apa kata dia ya. Jadi kalau emang dia nggak punya visi, dia nggak punya misi, ya kita akan jadi seperti apa gitu loh. Yes. Ya, menurut gue seperti itu. Jadi gimana sih Bang perasaannya waktu DKI berhasil bobol ya terakhir berarti? Iya. Atau ditepis tuh? Kita gol, jadi yang ditepis itu kalau nggak salah orang kedua, orang ketiga gitu. Karena yang nembak ini kalau nggak salah ada 5 ya, 2 gol terakhir, semua yang nembak dari tim DKI ke gawang Jawa Barat itu gol semua. Dan yang Jawa Barat nembak ke DKI itu ada 2 apa 1 ya yang ketepak, kayaknya 1 deh. Nah, ya itulah. Jadi ya kita bisa berhasil menang. Ya, gimana tuh Bang perasaan euforianya gimana saat wah resmi DKI yang menang gitu? Wah, gue sih terharu banget ya karena latihan yang kita lakuin ini emang berat banget gitu loh. Karena kita dapat program yang kita nggak pernah dapat. Kita dapat porsi program yang nggak pernah kita dapat. Jadi ini baru pertama kali ya pelatih asing? Pelatih asing pertama kali. Kalau yang pon-pon sebelumnya gue nggak ikut ya, tapi itu pakai pelatih asing juga. Tapi kan kalau gue pribadi, gue baru ngerasain ini di sini nih, di yang pon sekarang. Baru mulai gitu. Iya, perasaannya sih waktu itu terharu karena mengingat perjalanan gue dari renang itu, dan gue akhirnya bisa masuk polo air. Gue ikut seleksi dengan teman-teman gue yang akhirnya gue bisa masuk tergabung ke Pelatda. Gue ikut ke Jurnas, gue ikut CH, ada pertandingan internasional juga, dan akhirnya gue bisa ikut PON. Ya sangat terharu, seneng banget, dan pastinya bangga banget. Gue juga merasa kayak ya gue deserve gitu loh atas usaha dan kerja keras yang tim dan gue sendiri lakuin untuk membela DKI Jakarta. Gitu. Keren banget ya Bang pengalamannya mungkin di PON itu. Nah sekarang kita balik nih, coba kita balik ke rootnya sebagai seorang mahasiswa nih. Tadi kan kita udah bahas Abang nih sebagai atlet gitu ya. Dan pengalamannya sebagai atlet terutama di PON kemarin gitu. Nah sebagai seorang mahasiswa itu jadi mahasiswa doang nih. Kegiatan mahasiswa doang aja kan udah sibuk ya. Iya, betul. Tuh kalau sebagai seorang atlet juga cara ngimbanginnya tuh gimana Bang? Kehidupan kampusnya gimana dan kehidupan sebagai atlet tuh gimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Pada saat kalau gue kan mulai dari atlet ini, sebelumnya intermezzo dulu, gue masuk ke kampus ini Universitas Negeri Jakarta lewat jalur prestasi. Gue masuk juga emang sudah sebagai atlet gitu loh dari awal. Kalau mengenai susahnya, ya memang butuh effort lebih aja. Kalau lu nih sebagai mahasiswa hanya mahasiswa aja, dan gua pribadi menjalani sebagai seorang atlet juga, pasti butuh effort yang lebih gitu loh. Dan kalau ditanya susah apa enggak, ya emang susah karena setelah kuliah gue harus latihan, ya kan. Ya emang kuliah ini sih sometimes kadang dalam sehari kadang nggak ada kuliah gitu ya, misalkan pasti ada kan. Nah sebenarnya nggak jadi capek-capek banget kalau misalkan dapat hari yang nggak kuliah dan malamnya ya latihan aja gitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang capek. Apalagi karena terakhir gue juga nggak kuliah tuh yang semester lalu, yang pas gue ikut PON itu gue nggak kuliah sama sekali, tapi gue dapet dispensasi dari dosen, sehingga gue bisa ikut karantina tanpa harus mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan mau berterima kasih juga kepada mbak dosen dan yang lain, teman-teman yang bisa memberikan gue dispensasi gitu loh. Dan itu it means a lot lah. Gue jadi kuliah tertolong, dan gue karantina juga bisa fokus, yang akhirnya
sama-sama seimbang lah ya gitu. Jadi emang susah, tapi kalau kita berada di lingkungan yang suportif seperti mungkin prodi ini dan teman-teman juga, orang tua juga, sehingga gue bisa menjalannya dengan cukup baik lah. Nah, jadi berarti emang sebagai seorang atlet dan juga mahasiswa itu lingkungan kuliah yang sangat-sangat mendukung tuh juga memegang aspek penting ya Bang dalam kehidupan sebagai student atlet ini gitu. Nah, mungkin setelah pengalamannya sejauh ini nih Bang, ada target atau mimpi besar lain nggak yang pengen Abang capai ke depannya? Baik itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang atlet nih. Oke. Sejauh ini emang kalau ditanya pertandingan apa ya yang kalau mengenai pertandingan, mimpi gua itu mau sampai SEA Games. SEA Games. Tapi tahun 2025 ini kita ikut SEA Games juga. Kalau jadi ya, karena terakhir beritanya masih kurang akurat. Itu akan karantina di akhir tahun. Berhubung gua juga mahasiswa akhir dan cukup sensitif ya, kalau misalkan mahasiswa akhir menjadi tanggung jawab kita ya. Lu mau lulus cepet nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau juga ikut juga bisa. Tapi gue memilih untuk ya gue mau kuliah dulu deh, mau selesaiin dulu deh SEA Games yang tahun ini. Kayaknya gue belum ambil dulu. Oh, jadi bakal mungkin next aja gitu. Iya, karena gue juga melihat beberapa peluang untuk masuk ke tim Indonesia itu. Gue lihat dari pemain-pemainnya, kira-kira gue bisa masuk slot nggak nih? Karena gue lihat dari situ peluangnya sangat kecil. That's why itu alasan gue untuk milih kuliah dulu aja. Karena SEA Games masih ada lagi nanti 2 tahun. Itu kan SEA Games per 2 tahun. Iya, per 2 tahun gitu. Kalau mengenai mahasiswa ya, emang gue pada saat ini mengutamakan kuliah gue dulu gitu. Karena lulus cepat itu akan mempermudah gue nantinya juga untuk melanjutin karir gue sebagai atlet kan. Betul. Jadi ya itulah jalan yang gue pilih. Gue akan selesai dulu kuliah, baru gue ngelanjutin 2 tahun lagi. Nanti akan ikut SEA Games atau tidak masih jadi pertimbangan juga, tapi bayangannya akan ikut gitu. Nah, mungkin semoga semua harapan dari Bang Niko ini tercapai ya. Amin. Makasih banyak. Terakhir ada nggak Bang pesan-pesan buat para penonton dan pendengar nih, gitu kan? Buat yang lagi berjuang, baik itu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang atlet, maupun di jalan mereka masing-masing nih, di bidang yang mereka tekuni, ada nggak pesan? Oke. Mungkin langsung bisa disampaikan ke kamera Bang. Pesannya sebagai atlet dan sebagai mahasiswa berarti ya, pesan kepada teman-teman yang menjalani student atlet juga gitu. Dan juga mungkin ke yang umum, yang lebih umum gitu kalau Abang mau. Oke. Kalau untuk student atlet, percaya aja progres dari diri lu. Intinya nggak ada yang sia-sia gitu loh. Jadi pokoknya selagi lu bisa menjalani kuliah sambil latihan nih, jalanin aja. Pasti nanti lu ketemu nih titik lu di mana lu akan punya kesuksesan lah intinya. Ya gue juga belum sukses yang gimana gitu, tapi gue sampein itu ke teman-teman semua. Pasti kita suatu saat nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Kalau untuk secara keseluruhan ya emang semuanya itu butuh effort ya. Jadi jalanin aja lah intinya. Semoga apa yang kita capaikan boleh terjadi sesuai dengan waktu yang mungkin Tuhan tentukan gitu. Amin. Mungkin semoga kata-kata dari Abang ini bisa memotivasi ya untuk para penonton dan yang sebagai student atlet maupun sebagai mahasiswa biasa nih gitu ya. Nah, mungkin kita cukupkan aja Bang sampai di sini ya. Untuk pembahasan kita di episode kali ini. Mungkin makasih banyak banget buat Bang Niko yang udah mau
berbagi pengalaman dan ceritanya di podcast SPOK episode kali ini nih Bang. Bener-bener inspiratif dan membuka wawasan banget lah. Asik, Terutama buat saya nih. Saya kan oke. asing nih polo air gitu. Oh, iya, Jadi biar lebih tahu juga. Nah, buat para pendengar, jika kalian suka mendengarkan dan juga menonton podcast SPOK kali ini, jangan lupa berikan like dan juga komentar. Jika kalian ingin tahu episode berikut-berikutnya, mungkin boleh berikan saja subscribe-nya, itu dia. Oke. Nah, untuk konten-konten selanjutnya bisa dipantengin lewat YouTube kami di SPOK Podcast gitu. Nah, saya Reza dari podcast SPOK bersama narasumber saya. Nicholas Marsal. Nah, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Ciao.